Para jamaah, ada 5 informasi penting dari Rasulullah dalam rangka menata kehidupan kita. Sesuatu yang tertata, indah apa enggak? Indah. Rumah kecil, mungil, tertata bagus, indah. Ada rumah besar kayak istana, tapi berantakan. Orang yang melihat akan mengatakan sayang. Besar sih besar kayak istana, sayang berantakan. Tapi yang kecil, mungil, ditata rapi, orang akan memuji. Hidup kita supaya indah, ayo ditata yang benar. Rasulullah adalah orang yang paling indah. Ya, Rasulullah orang yang paling indah. Ya. Rasulullah menginginkan umatnya semuanya hidupnya indah. Indah secara lahiriah dan indah secara batiniah. Ini ada 5 informasi penting. Pertama, Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun, Allah maha indah. Maaf para jamaah, mata kita kalau melihat sesuatu yang indah, nikmat apa enggak? Nikmat. Sesuatu yang indah kita pandang, nikmat. Mungkin ada objek wisata yang indah, kapan-kapan kita datang lagi karena menikmati satu keindahan. Ya, pada hakikatnya semua ciptaan Allah itu indah. Manusia ini dipandang indah semuanya. Tidak ada orang yang ngomong bosan aku ketemu kamu. Itu hanya ucapan bukan orang beriman ya. Tidak ada manusia dipandang bosan. Semua manusia indah. Allah itu maha indah kata Rasulullah. Allah maha indah. Kita terima semua itu. Ya, memang Allah sifatnya jamil, maha indah. Yang paling luar biasa, yuhibbul jamal. Allah mencintai keindahan. Kita pengen dicintai enggak sama Allah? Kalau pengen cintai sama Allah, desain hidup kita supaya indah. Pakaian kita indah. Mewah enggak perlu. Rasulullah enggak pernah memakai pakaian yang mewah. Rasulullah enggak mengajarkan umatnya yang mewah. Ya. Tapi indah, rapi. Rasulullah orang paling rapi. Rasulullah itu punya cermin untuk bercermin. Rasulullah kalau pergi ada tasnya sendiri, ada minyak untuk minyaki rambut, ada sisir, ya, ada cermin, ada sikat gigi, siwak, ada perlengkapan itu Rasulullah. Sudah wajahnya indah, orangnya rapi. Setiap orang yang melihat, walaupun musuhnya melihat, akan tertarik. Bukan karena Rasulullah, tapi karena mendesain dirinya. Satu saat Rasulullah diberitahu sama ajudannya bahwa di depan ada tamu rombongan. Dicari cerminnya tidak ada. Rasulullah ambil air, bercermin dengan air. Bercermin dengan air. Siti Aisyah mengatakan, kata ya Rasulullah, apa harus seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, penampilan itu penting. Penampilan. Dan sekarang sudah, apalagi yang muda-muda ya, penampilannya apa? Ya, semuanya bajunya bagus. Yang penting indah tadi ya, mewah enggak perlu. Mewah enggak perlu. Yuhibbul jamal, sesuatu yang indah dicintai oleh Allah. Indah dalam berbicara. Para jamaah, ada orang yang di medsos senang bicara sunnah, tapi lisannya Masya Allah, senangnya nuding sana, nuding sini. Orang akan mundur, tidak indah itu. Tidak indah. Orang menegur orang, itu ada caranya dalam Islam. Menegur orang sendirian. Jangan negur orang di hadapan orang. Itu saya bicara di masjid rumah Allah, sedang iktikaf, sedang puasa. Kurang lebih 2 bulan yang lalu ada seorang ustadz datang. Abu ya, saya ada yang ngeludahi. Saya ada yang ngeludahi. Iya. Saya ngomong, orang melakukan sesuatu pasti karena ada satu aksi. Ngeludahi jenengan itu reaksi. Mungkin jenengan melakukan satu aksi. Jadi kalau ada aksi mesti ada
reaksi. Ini namanya kaidah kehidupan ini. Jangan selalu bikin aksi, nanti ada reaksi, harus siap resikonya. Ya. Pasti jenengan, iya betul. Yang ludahi itu seorang imam di masjid saya kurang beres. Jadi saya tegur ketika saya mimpin majelis taklim. Ya betul diludahi. Wong negornya di depan orang umum. Untung ludah tok ndak gitu. Tambah mantap lagi itu. Ya. Jadi aja aturannya. Lihat kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Di sana ada kisah yang indah. Rasulullah punya cucu namanya Sayyidina Hasan, adiknya namanya Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Raihanatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tuh cintanya luar biasa sama cucunya ya. Satu saat Rasulullah jadi imam sujud. Lama ndak bangun-bangun. Sampai ada sahabat yang bangun duluan. Apa ini Rasulullah mati dalam keadaan sujud? Ndak taunya Sayyidina Husain lagi naik di punggungnya Rasulullah. Rasulullah tidak ingin mengganggu, dia lagi asik. Rasulullah dibikin kuda-kudaan. Ada orang kadang-kadang punya anak, punya cucu sampai 15 udah pernah senyum sama cucunya, udah pernah senyum sama anaknya. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu hatinya keras, tidak punya rahmah. Rasulullah mangku cucunya, Rasulullah mencium cucunya, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah punya anak perempuan yang paling dicintai, namanya siapa? Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan banyak rahmat. Itu Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah, rumahnya sudah sendiri, tidak bareng sama Rasulullah. Rasulullah setiap habis sholat subuh, sebelum pulang ke rumahnya putrinya dulu, Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah sudah ngerti, mesti pulang dari masjid ke sini dulu, sudah disiapkan tempat duduk yang rapi. Rasulullah datang ke pintu, Sayyidatina Fatimah nyambut. Dicium tangannya Rasulullah bolak-balik sama Sayyidatina Fatimah pegang kepala Rasulullah, mencium keningnya Rasulullah. Gantian Rasulullah mencium tangannya Sayyidatina Fatimah, putrinya sendiri, dicium keningnya. Pernah begitu apa enggak Pak sama putrinya? Belum. Ini keakraban keluarga. Rasulullah cium putrinya sendiri, cium keningnya. Begitu juga Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Ini apa ya? Cara menegur orang. Setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain wudu di rumah, mendengar adzan wudu di rumah. Dua-duanya anak kecil ini berangkat ke masjid. Di depan masjid ada tempat wudu. Ada kakek-kakek sudah tua, ya sangat tua. Wudunya salah. Yang tahu adiknya dulu, Husain. Sayyidina Husain ngomong, Kak, itu orang tua wudunya salah. Ayo kita benarkan, kita beresin. Kata kakaknya, Husain, kita ini anak-anak kecil. Barangkali orang tua itu ditegur sama anak kecil, tidak terima. Itu. Ini problem dalam kehidupan kita di desa. Biasanya kalau ada santri muda-muda pulang dari pesantren, yang tua tidak mengorbitkan. Malah yang tua khawatir, hati-hati nih, ada santri datang dari takut kedudukannya ini sesuatu yang tidak baik. Rasulullah sampai pernah mengorbitkan seorang sahabat belum balik sudah jadi imam. Namanya sahabat Muhammad bin Maslamah, jadi imamnya musola wanita. Belum balik sudah jadi imam. Iya, diorbitkan sama Rasulullah. Rasulullah itu senang mengorbitkan orang. Sayyidina Husain ngomong, tapi Kak, walaupun kita kecil, kalau membiarkan orang salah, berdosa kita. Subhanallah, otak jernih, tetesan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ngomong, gini aja adikku Husain,
Biarkan orang itu wudhu selesai. Nanti setelah orang itu selesai, kita minta orang tua itu supaya lihat wudhu kita. Walaupun kita sudah wudhu. Iya. Wudhu Sayyidina Hasan. Wudhunya cucunya Rasulullah. Begitu indah, sempurna. Selesai Sayyidina Hasan, adiknya panggil. Husain, mumpung ada orang tua yang mendengarkan. Ayo, yang melihat. Sayyidina Husain wudhu, tambah mantap orang tua ini. Berdua sudah wudhu, Sayyidina Hasan ngomong, Bapak, kakek, bagaimana wudhuku berdua? Kakek ini mengatakan, indah wudhumu berdua. Yang dah bener ini wudhunya orang tua ini. Kakek-kakek ini yang dah tua. Seandainya dakwah modelnya begini, insya Allah Islam luar biasa ya para hadirin. Jangan nuding sana, nuding sini, ngomong, wah itu yang di pojok itu potongannya potongan. Jangan. Dakwah bukan begitu. Dakwah itu harus dengan indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, maha indah. Ya, mencintai seluruh keindahan. Indah badan kita, indah rumah kita, indah masjid kita, indah cara hidup kita, indah dakwah kita.